Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Hikmatul Firdaus dengan NPM 240811240001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi sirkular dan ekonomi rendah karbon. Latar belakang dan pertumbuhan. Krisis pasar dan aksi nyata, abrasi dan kebutuhan solusi alami. Wilayah pesisir utara Jawa, khususnya Semarang, mengalami degradasi ekstrim dengan hilangnya garis pantai hingga 4,8 km akibat abrasi. Dampak nyata, kebutuhan darurat terhadap pemulihan ekosistem pesisir di Jawa lewat penanam mangrove terstruktur sebagai solusi berbasis alam. Yang selanjutnya ada pergeseran pasar hijau. 73% konsumen peduli. Survei global menunjukkan mayoritas konsumen bersedia membayar harga premium untuk produk dari brand yang terbukti peduli kelestarian lingkungan. Tanggung jawab korporasi, aksi lingkungan kini bergeser dari sekedar donasi pasif atau filantrop simbolis menjadi bagian dari nilai keunggulan produk. Ekonomi rendah karbon, berkoperasi global dan domestik terdesak menghasilkan praktik ESG ke dalam model operasional bisnis utama mereka. Intervensi platform digital, skema penggalangan dan kolaboratif mempermudah brand melakukan restorasi lingkungan terukur dengan pelaporan komprehensif. Yang selanjutnya ada skala kinerja kumulatif, evaluasi crowdfunding 2024 sampai 2026. Awal tahun 2024, penampakan kumulatif tercepat sebesar 805.000 pohon di berbagai wilayah. Pertengahan 2025 menembus angka psikologi 1 juta pohon melalui kolaboratif strategi CSR. Tahun 2026 sukses menanam lebih dari 1,2 juta pohon bersama 600 tambah brand dan mitra korporat. Dampak sosial, mengaktifasi puluhan lokasi konversi melibatkan kelompok tani lokal secara produktif. Analisis Google Trend dan pasar karbon. Pertumbuhan IDX karbon. Indikator pasar karbon menggunakan jasa terdaftar. Kondisi awal 16 entitas peluncuran di 2023. Pencapaian Mei 2026 100 lebih perusahaan. Tren perkembangan masa depan meningkatkan tajam seiringan kepatuhan batas emisi. Nilai transaksi kumulatif senilai 30,9 miliar akhir 2023. Pencapaian Mei 2026 98,7 miliar. Tren perkembangan masa depan, target penguatan kepatuhan compliance place. Volume karbon terperdagangkan kurang 400 ton CO2 eki 2025.
Pencapaian Mei 2026 26 juta ton CO2e. Tren perkembangan masa depan meluas ke sektor kehutanan dan mangrove pesisir. Pasar global Bank Dunia kurang lebih 100 miliar US dollar. Proyeksi 2 kali lipat 5 tahun. Peningkatan kepatuhan standarbilitas internasional. Peluang usaha berbasis tren. Reformasi kolaboratif dapat membeli layanan restorasi hutan siap saji dengan pelaporan metrik ESG terstruktur secara digital tanpa kompleksitas lapangan. Produk integrasi inovasi skema satu produk sama dengan satu pohon untuk brand FMCG lokal guna meningkatkan nilai konversi, penjualan, dan loyalitas pelanggan hijau. ESG dan Carbon Consulting menyediakan layanan audit program CSR, edukasi internal, green skilling, dan spesifikasi karbon formal untuk keselarasan kepatuhan regulasi. Yang selanjutnya ada pilar model bisnis inti. Inovasi program lindungi hutan. Komprate jasa restorasi terpadu end-to-end dengan instrumen impact report digital siap saji bagi audit koperasi. Kolaborate banding produk komersial brand dengan penanaman pohon untuk mendongkrak penjualan. Carbon Office menghubungkan kalkulasi estimasi emisi karbon operasional dengan skema penyeimbangan pihak hutan mangrove. Greenshacking seri edukasi meningkatkan kompetisi ESG performa bagi manajemen koperasi. Manfaat mangrove bagi lingkungan dan masyarakat: menyediakan nutrisi bagi makhluk hidup, menjernihkan air dan menjaga salinitas garam, menyediakan berbagai kebutuhan obat tradisional, mencegah abrasi dan erosi tanah, sumber makan bagi plankton, tempat memijah dan berkembang biak burung atau satwa lain, menyerap emisi karbon dioksida, tempat budidaya wamina, rekomendasi wisata hingga pusat penelitian. Skenario planning 3-5 tahun. Metrik indikator dukungan regulasi, mentionisasi karbon, ekonomi petani mitra, mitigasi risiko. Sangat kuat kewajiban batas emisi diperluas nasional. Kredit karbon menjadi unit pendapatan utama bagi lindungi hutan. Mendapatkan petani naik sampai 35% lewat kluster pembibitan nasional. Lembaga sertifikasi MRP independen internal. Skenario modern, stabil regulasi bertahap, bursa berkembang normal, monetisasi berjalan terhadap dengan porsi minor, pertumbuhan pendapatan stabil di kisaran 20-23%. Kemitraan strategi pihak ketiga. Skenario pesimis, lambat sertifikasi MRP, terhambat birokrasi, tertunda signifikasi, berfokus pada crowdfunding CSR, stagnan, tergantung fluktuasi order CSR brand,
difermentasi layanan dan fokus pada lembaga non-profit. Kesimpulan utama kajian, mengapa model bisnis ini berpotensi besar. Sifat kebutuhan struktural, transisi ke ekonomi hijau diatur oleh komitmen net zero emisi global dan NDC nasional jangka panjang. Dampak triple bottom line struktur berdampak bagi lingkungan. Serapan karbon sosial petani lokal naik 20-23%. Dan ekonomi revenue berkelanjutan. Sinergi ekonomi sirkular restorasi mengapprove meregenerasi alam sekaligus menciptakan lapangan kerja hijau yang influksi di tingkat akar rumput. Rekomendasi strategi mahasiswa mengutamakan infrastruktur teknologi audit MRP, replikasi kurikulum green skilling ke berbagai perguruan tinggi sebagai pusat riset inovasi hijau, pemanfaatan insentif pajak tax deduction, kegiatan sosial bagi koperasi mitra. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.